Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Sekarang saya akan men-share video pertemuan ke-11 tentang lebih kepada tutorial sebenarnya, tutorial membuat AHP melalui Excel dari nol, dari nggak ada apa-apanya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WA saya yang menanyakan bahwa kapan, pengumpulan terakhir tugasnya. Pengumpulan terakhir tugasnya itu tanggal 28 Januari, dan ujian kita juga dari tanggal 28 Januari. Terus ujiannya juga, hanya berupa tugas itu aja ya. Jadi pengumpulan tugas, itu nanti akan saya jadikan sebagai nilai ujian. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung share, materi. Mungkin pada pertemuan kali ini, saya tidak akan terlalu banyak membahas ya, lebih kepada menunjukkan bagaimana caranya. Oke, ini adalah Excel yang kemarin, yang sebelumnya. Saya buat satu sheet lagi, nanti saya buat satu sheet untuk, matriks H3 yang berpatokan pada biaya. Saya tetap tetap ada, permasalahan risiko yang sebelumnya, yaitu, meningkatkan penjualan, beberapa solusi, dan yang ini adalah hal-hal yang diperhitungkan atau kriterianya. Ini adalah 1H2 dan H3-nya. Matriks pertamanya sudah diselesaikan, ya yang berupa perbandingan antara matriks H2, sedangkan untuk, matriks kedua, perbandingan antara matriks ketiga berdasarkan biaya, itu, akan kita buat dari nol. Mmm, oke. Patokannya masih tetap sama seperti yang ini ya, panduan yang ada di, PowerPoint saya sebelumnya. Langkah pertama yaitu membuat perbandingan penilaian antara matriks H3. Matriks H3 yang, sudah saya buat yaitu tentang campaign, penurunan harga, terus membuat kemasan lebih kecil, pemasaran di toko yang lebih dekat, menitipkan produk di toko yang lebih dekat, terus keduanya itu, membuat pengiriman, gratis. Karena di sini penilaian saya untuk, harga, yaitu untuk biaya, itu biaya yang paling rendah, itu yang paling baik, sehingga di sini saya hanya akan membandingkan antar hierarki 3 berdasarkan, berdasarkan biayanya aja. Mana yang lebih baik, berarti itu mana yang lebih murah, yang lebih tidak banyak biayanya, maka itu lebih baik. Nah, ini kita buat dulu seperti ini, tabel campaign, tabel-tabel seperti ini. Terus sudahnya itu di tengahnya ditulis, di tengah yang sama antara campaign dengan campaign, antara T harga dengan T harga, dan seterusnya itu dikasih nomor satu karena menyatakan kedua elemennya itu sama atau equal. Lalu kita akan menuliskan, tabel harga kemasan, toko kirim terhadap campaign dulu. Kita isi dulu yang atas ini, baru nanti kita isi yang di bawah. Oke, untuk mempermudah biasanya saya membuat nilainya dulu sebelumnya. Jadi misalnya harga campaign, penurunan harga itu penurunan harga tidak menggunakan biaya, sehingga mungkin bisa dikatakan 8. Terus membuat kemasan yang lebih kecil dengan market campaign. Kemasan yang lebih kecil itu ada biayanya, tapi memang lebih mahal market campaign.
Bisa saya buat di sini 3. Menitipkan kepada toko, nggak terlalu banyak biayanya juga ini, tapi mungkin masih ada, kerjasama terhadap kepada toko yang memiliki, kepada toko yang, ingin apa itu, sudah dititipi mungkin ada biaya-biaya tambahan dan lain sebagainya. Terus udahnya itu kalau mengirimkan ini biaya untuk beli produk-produk mengirimkannya ya, yang tinggi mungkin ini hampir sama 11-12 dengan campaign. Oke, karena yang di atas, lebih tinggi dari campaign semua, artinya campaign yang paling market campaign yang paling mahal, karena udah campaign ditambahi menambah masa, promosi sehingga itu akan menjadi lebih mahal biayanya, maka campaign yang paling kecil nilainya. Jadi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau yang tabel di sini lebih kecil, maka dibuat 1/, nilainya, nilai pembandingnya. Ini 8 1/3 dengan 1/3, 1/7, dengan 1/2. Oke, di sini itu kebalikannya, 8, 3, 7, 2. Kalau untuk tabel harga dengan kemasan, di sini harga 8, kemasan 3, artinya pasti lebih menang, kemasan. Jadi 4 aja. Toko dengan kemasan juga masih lebih besar toko. Ini lebih besar harga ya, ini teh harga. Kemasan, ya lebih besar. Lebih besar harga berarti bukan 1/4. Kalau ini 8, ini 3, ini 5, jadi saya ambil 4. Terus sudahnya itu pengurangan harga dengan toko beda dikit. Tapi besaran harga, pengiriman masih besaran harga yang cukup jauh. Buat di sini. Dua. Oke, kemasan dengan toko. Kemasan 3, toko 7, berarti lebih menang yang ada di atas. Sama dengan 1/3 mungkin. Ya, pengiriman dengan toko masih lebih besar. Kemasan dengan toko. Kemasan dengan kirim itu 2, kemasan itu 3, berarti saya buat di sini 2 aja. Lebih. Ini tadi 3, ini 1/2. Terus di sini kirim dengan toko 7, kirim itu 2. Bedanya itu 5, 5 itu di toko. Oke, kita berikan 5 aja. Berarti ini sama dengan 1/. Oke, tabelnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan masuk selanjutnya yaitu pendesimalan. Diubah menjadi desimal. Ini udah menjadi desimal. Jadi kita menginginkan desimalnya 3 koma aja. Jadi tinggal dikecilin di sini. Ini oke, kita pengen desimalnya di sini belum. Oke. Di Excel saya desimalnya itu titik ya. Setelah itu dinormalisasikan.
Pertama ke bawah itu dijumlahkan dulu pakai AutoSum. Pencet. Oke. Ini saya kasih warna untuk memperjelas saja sebenarnya. Bahwa ini adalah jumlah. Setelah itu kita normalisasikan. Biar ada jaraknya. Oke, cara normalisasi itu jadi ini dibagi sama ini hasilnya ini. Ini dibagi sama ini dan saya tulis di sini saya kasih dolar agar ketika saya drag and drop merahnya tetap di situ. Oke, saya drag and drop dulu ke bawah, terus saya drag and drop ke kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ganti dulu. Ini untuk memberikan tanda dolar ini ya tanda dolar yang ini, itu kalau di laptop saya pakai FN F4. Ada yang kalau di laptop lain itu cuma pakai F4, ada yang pakai F3. Coba-coba aja di laptop masing-masing ya. Oke, kita cek dulu apakah sudah normal atau belum dengan di AutoSum. Kalau nilainya sama-sama satu semua, itu berarti sudah benar. Nah, berarti sudah masuk ke normalisasi. Selanjutnya kita akan mencari eigenvektor dengan cara menjumlahkan ke kanan. Jadi ini dijumlahkan ke kanan, terus dibagi. Kalau di sini dibagi 4, di saya berarti dibagi 5. Karena ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya tulis eigenvektor. Saya beri warna yang berbeda. Bagi 5. Ini ya tempatnya rumus itu di sini. Oke, terus sudah itu penjumlahannya. Oke, penjumlahannya 1 udah benar. Ini nilainya bukan 4 ya, tapi 1. Ini eigenvektor di matriks-matriks yang lain. Nah, setelah itu kita memperoleh lambda maksimal dengan mengalikan eigenvektor dengan total matrix. Total matrix itu yang mana? Total matrix itu yang di bawah ini ya. Nah, ini untuk total matrix punyanya campaign, total matrix punyanya harga, total matrix punyanya kemasan, dan seterusnya. Nanti dikalikan dengan ini. Tulis lambda maksimal
sama dengan ini dikalikan ke kanan, ini kali itu. Oke, terus setelah itu saya jumlahkan lagi. Saya buat warna yang berbeda agar saya mudah nge-track-nya gitu. Setelah lambda maksimal selesai, kita buat untuk CI-nya. Lambda maksimum, lambda maksimumnya itu yang ini ya, yang penjumlahan. Jadi kalau saya yang ini. Terus kita buat dulu CI-nya, lambda maksimum dikurangi N per N min 1. N di sini adalah ordo matriksnya. Kalau 5 kali 5 berarti ordonya 5, ordo 5 matriksnya. Kalau saya di sini 5, kalau yang di sini kan 4 kali 4 matriksnya. Ini kan 4 kali 4, berarti ordonya 4. Jadi di sini ordonya 5. Terus di sini CI berarti sama dengan 10. Lambda maksimum dikurangi 5, kurang tutup, dibagi 5, dikurangi 1. Ini adalah lambda maksimum saya, CI saya, konstan indeksnya. Terus sudahnya itu saya perlu melihatkan RI-nya. RI saya itu 5, kalau di sini 3 0,58, 4 0,9, 5 1,12. 1,12. Lalu saya masukkan ke CR-nya, yaitu di mana CI dibagi sama ini. Oke, CR-nya masuk yaitu 0,02. Kan CR maksimum itu 0,1. Kalau 0,1 artinya batas konsistensinya itu ketidakkonsistensiannya itu kurang dari 0,1. Jadi kalau di sini 0,1 sekian itu berarti ada yang perlu diubah di matriksnya sini. Diubahnya yang mana, Pak? Seperti yang saya katakan pada sebelumnya di matriks H2, di matriks yang di sini. Jadi kalau A lebih penting dari B, kemudian B lebih penting dari C, maka C tidak lebih penting daripada A. Jadi kalau misalnya nilai efektivitas dan kemudahan ini udah tinggi, jangan ketika misal efektivitas ini 7, kemudahan ini kita kasih 3, ini 1/7, ini 1/3 karena nah di sini kan nilai efektivitas 7, nanti ketika pembandingan antara, efektivitas dengan kemudahan, itu ya tinggikan kepada efektivitas, jangan ditinggikan di kemudahannya, karena di atas penilaian efektivitas itu sudah lebih tinggi. Sama seperti ya saya di sini, nilai T harga itu, sudah paling tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu T harga jika dibandingkan dengan yang lain pasti akan, lebih tinggi. Makanya tadi untuk, menjadi catatan kepada saya tulis di sini angka-angka yang awal saya bandingkan dengan campaign. Jadi saya ingat yang mana yang paling tinggi yang saya kasih nilai. Oke, CR-nya sudah masuk, berarti sudah bisa masuk kepada sesi iterasi. Ini adalah, sesi iterasi kita pakai yang, matriks yang sudah desimal ya, bukan matriks yang normalisasi, tapi matriks yang desimal. Oke, untuk mempersingkat, saya pakai sama dengan saja.
Ini, sama dengan berarti maksudnya saya tulis gini sama dengan atas, ke atas ini kan, artinya kotak itu isinya sama dengan yang di atas. Jadi nanti saya tidak perlu mengganti-ganti lagi yang di bawah. Oh, saya lupa nulis catatan. Operasi pertama ini, apa ya, untuk ya hanya sekedar pembatas saja sebenarnya, untuk mempermudah saya aja, biar saya nggak bingung, itu aja sih. 72. 1, 2, 3, 4, 5, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Saya buat di sini untuk pengalinya. Jadi yang pertama dikalikan itu adalah, baris pertama, dengan, kolom pertama, nanti tempatnya itu ada di baris seperti ini. Ini kan 1 kali 1, 2 kali 5, 0,2 kali 5, 5 kali 0,2. 1 kali 1, 0,2 kali 5, 0,2 kali 5, 5 kali 0,2. Oke, sama seperti di sini. Kita tulis di sini baris pertama untuk mengalihkan pada baris-baris yang lain. Saya lupa. Oh ya, saya kasih warna aja biar nggak terlalu bingung. Kayaknya jangan warna hitam deh. Oke, baris dikali kolom.
Ini hasil kali dari kolom pertama, sama kayak yang di sini ya, hasil kali dari kolom pertama. Jadi ini apa, yang ini dikali yang ini dulu hasilnya bergaris seperti ini, sama seperti ini. Nanti, kalian yang melihat video ini tinggal di-skip aja ya, karena, prosesnya memang cukup lama. Oke. Hmm, coba saya ubah sedikit.
Oke, baris pertama udah selesai. Oh, di sini jumlahkan ke kanan ya. Oke, ini baris pertama. Sama ya, ini sama ini sama. Sama ini sama. Akan masuk ke yang di sini.
Kalau pengalian di baris pertama, itu pasti baris pertamanya satu, terus yang hasilnya yang di sini satu, kalau di baris keduanya satu, kalau baris ketiganya satu. Itu salah satu cek kita udah bener apa belum ya progresnya. Ini saya baris kedua juga udah satu semua. Berarti progresnya benar. Jadi kalau kalian sudah paham tentang caranya bisa di-skip ke yang kalian tidak paham ya. Karena memang, pengerjaannya butuh kesabaran ekstra. Kalau selesai satu iterasi ini nanti iterasi yang lainnya, iterasi kedua, iterasi ketiga, dan iterasi keempat, itu tinggal copy paste aja. Oke. Oh, saya hilangkan dulu tanda dolarnya. Ya, harus dihilangkan. Ini kan D15. D
pengalihannya itu D15, ininya D15, maka ini harus diubah ke D15. And mungkin seperti ini caranya bisa ya. Pencet F5 itu. Di sini juga harus saya hilangkan. Saya lupa tadi searchnya nggak pakai FN F4 ya, nggak usah didolarkan, harus saya copy paste untuk iterasi selanjutnya biar dia berubah sesuai dengan copy paste-nya, sesuai dengan penempatannya nanti. Ya, saya buat dua dulu.
Oke, baris kedua udah selesai. Kita bergerak ke baris keempat, ketiga. P16, ini P17. Q16 jadi Q17. Jadi, ini kan kalau kita copy paste dari sini, dari baris kedua ke baris ketiga, ini masih ada di 16. Maksudnya kan ini kan, eee, I I16 kan, sininya 16. Nah, ini kan, ininya 16. Nah, sedangkan kalau di baris ketiga kan ke-17 nih, karena copy paste tadi anggap di sini yang belum saya copy paste, di sini jadi, R16. Artinya yang di sini R16 dikali ini, harusnya kan yang di bawahnya kali ini. Biar mudah semuanya, kan karena satu deret ke bawah ini adalah R16 yang seharusnya adalah R17, jadi saya blok, R17 kan yang hijau yang ini, R17. Jadi saya blok, terus sudah saya replace. Saya ganti di sini R16, jadi ini R16 diganti ke R17. That's all, 15. Ini juga sama. Ini S16 kita ganti, nah tadi ke-17 S, oke, T16. Selesai di-replace. Ini sudah jumlahnya keluar, kita cek dulu. Oke, benar.
Oke, benar. Oke, udah benar. Ini baris ketiga, terus selanjutnya masih ada baris 4, lalu terakhir baris kelima. Ini untuk mempermudahkan saya sih mengecek, yang saat ini iterasinya yang mana dikali yang mana, seperti itu aja sih. Kalian nggak dikasih warna-warna kayak gini juga nggak masalah. Ini W18. Nah, seperti yang tadi, ini kan jadi W17 karena copy paste di sini. Jadi, dia di sini kan 17, ke sini dari P17 ganti ke W, ganti ke sini awalnya, W17 kan. Terus udah itu saya gantikan ke hitam, karena saya tidak mengalihkan di sini lagi, saya mau mengalihkan yang di bawahnya yaitu W18, tapi rumusnya di sini masih W17 ini rumusnya. Jadi saya mau ganti W17 ini menjadi W18. Jadi sama seperti yang tadi pakai replace. W17 ganti jadi W18. Terus yang ini X. Terus yang ini Y. Terus yang ini Z. AA. Oke, kita udah selesai. Cek dulu. Apa benar? Untuk baris yang terakhir. Baris yang terakhir. Maksudnya cara yang di iterasi pertama sama iterasi kedua dari kayak gini ya dari awal. Jadi iterasi pertama kita tulis dulu rumusnya satu-satu, terus di iterasi kedua tinggal kita ganti-ganti kayak replace-replace gitu. Cuma yang tadi karena dolar, jadi harus karena dolar kan nggak akan berubah tuh kalau di copy paste. Dia tetap di tempatnya yang awal. Jadi harus dihilangkan dulu dolarnya. Itu yang tadi agak lama saya. Oke, masuk ke baris kelima. Di sini yang hijau 19. AD 18. AD 19. Di sini 19. Oke. Terus sudah ini AE. HX.
Ini AG. AH. Oke, udah selesai semuanya. Pengecekan iterasinya ya. Oke, sudah benar. Kita masuk ke dalam hasil. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baris pertama, itu baris kedua. Ini perhasil perkaliannya baris ketiga. Ini hasil perkaliannya baris keempat. Dan ini hasil perkaliannya baris terakhir, itu baris kelima. Ini adalah hasil iterasi matriksnya. Sama seperti ini. Ini kan tadi barisan ini kan masih penjumlahan nih, masih penjumlahan dan dijumlahkan ke kanan dapatnya yang ini. Nah, setelah itu kalau sudah penjumlahan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, inilah matriksnya gitu kan. Hasil dari iterasi pertama. Ini adalah matriksnya yang tadi yang saya kopikan ke sini semua. Ini adalah hasil matriksnya, matriks iterasi pertama. Lalu kita buat penjumlahannya dan kita menginginkan normalisasinya. Oke, ini sudah penjumlahan. Hasil matriksnya saya kasih warna ini adalah hasil jumlahnya. Hasil jumlahnya terus dinormalisasikan. Maaf. Ini seharusnya bisa pakai bintang ya. Apa didolarkan karena nanti saya butuh untuk di copy paste, jadi saya nggak pakai dolar. Oke, kita pakai 3 koma, sama seperti ini ya, pakai 3 koma. Ini adalah hasil normalisasinya. Kita cek apakah benar sudah normal. Kalau dijumlahkan, oh masih belum normal ini. Dijumlahkannya malah
1 hasilnya, 1, sekian. Harusnya nilainya 1. Ini yang salah. Oke, udah dapet. Aja. Oke, karena ini mau saya copy paste, sekarang saya cek dulu sudah tidak ada tabel bukan nggak tabel bintang-bintangnya lagi, tabel dolar-dolarnya lagi sudah nggak ada. Oke, udah nggak ada tabel dolarnya lagi. Lanjut ke iterasi kedua. Sebentar ya. Oke, maaf, saya kecilkan banget untuk copy paste sebenarnya tujuannya. Ini iterasi kedua. Oke, iterasi kedua itu berdasar saya ganti copy paste saya kayaknya terlalu naik ke atas. Baru tahu saya. Untuk iterasi kedua itu margin apa bukan margin apa sudah matriksnya itu dari hasil matriks pertama jadi yang ini ya. Jadi yang ini nanti semuanya di kanan itu ngikutin semua. Tuh berubah semua. Kalau di atas sudah benar, ke bawahnya juga sudah benar. Jadi kita tinggal lihat normalisasinya. Ini udah selesai. Ini matriks iterasi kedua. Terus kita masuk ke matriks iterasi selanjutnya. Lagi-lagi saya kecilkan untuk memudahkan saya mengcopy paste.
Oke, ini iterasi ketiga. Jadi kita lihat ini matriks terhasil iterasi kedua, ini dimasukkan ke dalam sini, udah bener angkanya. Oke, ini kalau kayak gini bukan berarti error ya, itu karena angkanya terlalu besar sehingga nggak bisa ditampilkan. Jadi tinggal di double klik aja. Ini adalah normalisasinya 0,453. Kita lihat normalisasi karena sudah 0,453 ini benar 0,0 kita bandingkan kan minimalnya 3 kali kita bandingkan hasil iterasi terakhir dengan iterasi pertama. Pokoknya berjarak 1 poin ya, berjarak 1 iterasi sama seperti ini. Berjarak iterasi ketiga dikurangi iterasi pertama dikurangi iterasi ketiga, hasilnya harus 0. Kalau hasilnya nggak 0 berarti perlu masuk ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi keempat. Kita nilai iterasi keempat, terus masuk iterasi kedua, masuk ke iterasi ketiga, pengurangannya antara 2 dan 4 gitu. Kalau nilainya 0 udah benar. Ini saya mengecek iterasi ketiga dan hasil iterasi pertama 0,4, saya copy paste saja dulu. Saya cek dulu ya, saya sama dengankan sama yang ini hasil iterasi pertama. Kalau udah sama berarti kita berhenti di sini. Oh, ternyata masih belum sama. Ini ada 162, 1064 masih belum sama. Ada aja dulu. Iterasi keempat, tinggal di copy paste saja. Oke, ini tinggal di copy paste sampai pada titik ini. Masuk ke iterasi keempat. Kita cek di sini angkanya apakah sudah sesuai 53 oke, sudah selesai. Sudah sesuai. Iterasi keempat. Oke, kita cek nanti hasilnya. Udah sampai berjuta-juta ini ya. Kita cek hasilnya dengan karena yang keempat, iterasi keempat berarti dengan iterasi kedua. Kita lihat dengan iterasi keduanya, ini iterasi kedua, hasil normalisasinya adalah ini. Oke, 1643, 159, 120, 103. Oke, ini berarti sudah selesai. Kita sudah mendapatkan hasil untuk matriks H3-nya, matriks kedua yaitu H3 dengan concern biaya. Nah, jangan lupa masukkan dulu nomor matriksnya awal ininya, copy paste saja. Terus masukkan ke sini. Oke, terus sudahnya itu hasil. Hasilnya itu yang tadi matriks iterasi keempat. Tulis ya. Oke, kita udah dapat matriksnya. Matriks pertama dapat, matriks kedua kita sudah dapat. Nah, selanjutnya kita akan membahas di matriks ketiga dan matriks kelima. Tapi kayaknya karena sudah terlalu lama, udah saya jelaskan saya mencoba buat untuk matriks yang selanjutnya ya.
Nanti lanjutnya, tinggal kalian kalau kayak gini udah gampang, tinggal copy paste saja. Matriks H3, matriks keempatnya efektivitas. Oke, sudah dapat. Kita tinggal copy paste dari matriks H3 ini seluruhnya. Oke, ini adalah seluruh matriksnya, tinggal saya copy paste. Oke, saya dapat. Ini karena penilaiannya adalah aktivitas, sehingga nilai ini kan berbeda lagi ya. Karena efektivitas, jadi nilainya berbeda. Maaf, saya akan menilai mana yang paling efektif. Hmm, sebentar. Rumus yang di sini sepertinya agak hancur ya. Baginya tuh sama yang di sini. Ini karena pakai star gitu, pakai tapi cuma normalisasi saja. Nggak masalah, nanti kita buat baru lagi. Rumusnya agak hancur karena pakai dolar, jadi CS9-nya ini pakai pakai yang di sini gitu, CS9-nya. Pakai yang ini, C9 yang ini gitu. Dia nggak mau berubah, di copy paste mereka tuh nggak mau berubah. Jadi ya oke lah, nanti kita ubah. Kita cek yang KMP apa, efektivitasnya. Jadi saya sama seperti yang di awal, ini sih yang penting pertama kali ya, penilaiannya. Jadi saya akan coba, saya merasa efektivitas paling tinggi itu adalah market campaign. Jadi pengurangan harga itu, maksudnya untuk menarik pembeli, pengurangan harga itu juga bagus, tapi menurut saya market campaign lah yang paling bagus. Jadi saya akan menuliskan market campaign di sini adalah 8. Karena market campaign yang menang ya, kalah sama harga. Terus, kemasan menurut saya nggak terlalu berpengaruh banyak, masih tetap market campaign. Eee, ini saya jadikan 6, tapi itu juga bisa menarik. Pengurangan masukan ke toko itu mungkin bisa meningkatkan, ini nih, ini saya tulis 5 aja. Toko itu, lumayan, jadi nggak terlalu jauh ya. Tapi masih bagus market campaign, saya tulis 6 menang di market campaign masih. Untuk pengirimannya sendiri menurut saya ini adalah, salah satu strategi yang bagus. Jadi saya rasa dengan market campaign nggak terlalu beda jauh. Jadi di sini adalah market campaign yang paling efektif terhadap efektivitas ya.
Jadi di sini sama dengan 1/8 karena kebalikannya, dan 1/5, 1/6, dan 1/2. Oke, harga dengan kemasan, di sini harga point gap-nya itu dengan campaign 8/5, jadi harga itu paling bobrok. Jadi ini bisa dikatakan minus, ya, apa bukan minus, kan kalau, bisa kalau di sini nilainya bukan 8 ya, karena menang di market campaign, berarti di sini nilainya bisa dikatakan harga itu paling paling tidak efektif. Penurunan harga menurut kami itu adalah paling tidak efektif, terus masuk ke kemasan, ke toko, ke kirim. Jadi ini anggap saja ini minus 8, ini minus 5, ini minus 6, ini minus 2 karena lebih menang di campaign. Jadi yang paling kecil itu yang paling buruk. Ini kan harga karena harga yang paling kecil berarti nggak boleh apa, harus harus kalah semua, karena minus 8 ya paling kecil itu harus kalah semua dengan kemasan jaraknya 3 poin berarti 1/3, dengan toko jaraknya 2 poin sama dengan 1/2, dengan pengiriman jaraknya 6 poin sama dengan 1/6. Oke, di sini kita tulis ini tadi 3, 2, dan di sini 6. Kemasan dengan toko, kemasan 5, toko 6, jaraknya cuma 1, tapi jaraknya cuma 1, menang di kemasan. Saya ditulis ini 2. Mohon maaf. Di sini menang di pengiriman 3, berarti sama dengan 1/3. Kebalikannya sama dengan 1/2, ini 3. Kirim dengan toko, menangan sini berarti di sini saya tulis 2, sini saya tulis 2, 3 aja deh. Oke, ke normalisasi dulu, karena normalisasinya oke, terus selanjutnya yang di sini saya pakai F4, pakai tanda dolar biar mudah ya, maksudnya tinggal di drag and drop bisa, tapi kalau di copy paste ke sheet selanjutnya dia nggak ngikut gitu, nggak merubah secara otomatis. Hanya untuk yang iterasi, karena iterasi itu panjang, kalau ada tanda-tanda dolarnya matikan aja dulu. Maksudnya, tanda dolarnya ya dimatikan gitu.
Cara matikan tanda dolar itu diklik F4 lagi, terus diklik F4 lagi, klik F4 lagi sampai kembali ke F14 lagi kayak gini. Oke, eigenvektornya mungkin eigenvektornya karena dibagi 5, oke. Ini benar dibagi 5, maksimumnya oke, ini benar. Oke, ini CI-nya sudah dapat 0,023, berarti bisa kita lanjutkan. Hasil iterasinya kita lihat, kita cek ya. Ini sudah sama, tabel tabel matriks yang sini sama yang sini kan sudah sama. Oke, sampai sini ya tabel matriksnya. Nah, ini jangan lupa tabel matriksnya di copy paste ke sana. Copy paste ke laporan ya. Sudahnya itu tabel hasil. Ini udah sama semua, udah benar semua. Yang pengecekannya itu kalau tadi tadi kita kalau di awal ngeceknya satu-satu, sekarang kita tinggal mengecek, matriks awalnya aja yang digunakan. Ini udah benar matriksnya. Matriks iterasi ketiga, ini juga udah sama. Perlu dibesarin dikit. Oke, ini kayaknya juga udah sama. Ya, 0,485 dengan matriks iterasi pertama. Ini ketiga, matriks iterasi kedua, maaf. Itu karena iterasi keempat ya. Iterasi keempat, ini tadi kita ngambilnya dari matriks iterasi ketiga. Matriks iterasi kedua sudah sama, berarti normalisasi inilah yang dipakai. Pak, belum tentu ini matriks kita lihat ya. Ini kan I65. I65 itu ada di ini 7 dulu, ini 68, nah ini I65. Ini yang kita salin ke bawah tadi. Ini adalah hasil dari iterasi matriks kedua. Nah, hasilnya sudah sama di matriks iterasi kedua, jadi kita bisa menggunakan hasil ini. Sama untuk yang matriks iterasi keempat juga tinggal tinggal kita copy paste. Setelah kita copy paste sudah dapat hasilnya semua, nanti kalian tinggal masukkan, hitung di, Excel-nya dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi nanti ini matriks matriks pertama dan ini matriks hasil matriks kedua, ketiga, keempat, kelima. Setelah itu nanti dikalikan. Tadi kan, hasil dari matriks pertama ada yang bobot DDL, NIPP, KTP, bobot-bobot per matriksnya itu. Jadi kalau di kita itu kalau matriks hierarki duanya ini kan, biaya, efektivitas, kemudahan. Terus kalau, matriks H3 biaya ini adalah, eee, hasil untuk sebentar. Hasil untuk, campaign dengan berdasarkan harga, hasil T harga berdasarkan, maaf, hasil campaign berdasarkan, kalau di sini H3 efektivitas ya, tapi ini kan hasil yang dari sini tadi ya. Oke, ini, hasil campaign terhadap biaya, T harga terhadap biaya, kemasan terhadap biaya, terus bawahnya lagi ini, ya ini yang keempat, toko terhadap biaya, dan yang kelima pengiriman, terhadap biaya. Jadi nanti, tinggal dikalikan aja, kalau udah nyampe sini kan tinggal pengalihan aja, tinggal kalian, kalian buat tabelnya lagi kayak buat matriks gitu. Jadi ini
di sini adalah tabel untuk apa, bisa dikatakan, bukan bisa dikatakan, opsi. Di sini opsi, di sini adalah, tabel per kriterianya. Ini adalah kriteria kali kriteria, ini hasil matriks dari, opsi kali kriteria A, opsi kali kriteria B, opsi kali kriteria C, dan lain sebagainya. Di sini saya tulisannya kan, biaya, efektivitas, terus sudahnya itu, waktu, kemudahan. Nah, nanti tinggal dikalikan. Dikalikannya itu bobot yang, misalnya DDL ini, kalau di sini di contoh yang ini, kalau DDL dikali dengan bobot DDL semua, terus sudahnya itu dijumlahkan kepada yang sapi potong ya. Jadi bobot DDL 0,0510, 0,444, 0,203, 0,303 dikali sama 0,114, 0,114 semua. Jadi bobot DDL dikali untuk bobot DDL, bobot NIPP dikali dengan bobot NIPP, dan begitu seterusnya. Setelah itu dijumlah ke kanan, diambil poin yang paling tinggi. Nanti, hasil yang kayak gini kalian copy paste untuk masuk ke dalam, eee, ini kan hasil, prosedurnya itu masuk ke dalam sini, hasil akhir AHP. Ini adalah, perhitungan hasil. Oke, di sini nanti kalian tinggal copy paste hasil perhitungan akhirnya. Oke, karena sudah, hampir 1 jam ini kayaknya ya, atau udah lebih. Mmm, kok nggak ada tanda pengeras. Oke, mungkin, di situ saya sampai di situ saya, eee, penjelasan mengenai pembuatan tabel matriks AHP apa ya, dari nol, dari nggak ada ya, dari tabel kotak-kotak aja, sampai akhirnya menjadi tabel ini, tabel H3-nya ini udah selesai, tinggal di-copy paste copy paste copy paste saja. Selanjutnya saya akan untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan men-share tentang ANP, Analytical Network Process, tapi itu nggak pakai ini lagi, nggak pakai Excel lagi. Karena kalau Excel itu kan masih perkalian antar matriks. Kalau ANP itu pakai supermatrix namanya. Nah, supermatrix itu saya masih belum tahu gimana caranya untuk, ya mengalihkannya di Excel. Jadi nanti pakai super decision ini. Aplikasi super decision ini bisa kalian peroleh, tinggal diklik aja super decision. Nggak usah pakai crack ya, karena ini, gratis, tinggal daftar aja kalian. Ya nanti masuk ke super decision ini di sini, nanti kalian, masuk ke menu download, tapi sebelum kalian download, kalian, login dulu, maksudnya login di sini ya. Login, kalau nggak punya kalian create, nanti, ketika kalian download nanti dikasih nomor seri untuk aplikasinya. Jadi memang benar-benar gratis, terus nomor serinya itu nanti, bisa annual ya, per bulan diperbaharui. Jadi, ketika nomor serinya habis, nanti kalian masuk lagi, login lagi ke Super Decision, nanti dikasih nomor seri baru, tanpa bayar, nanti kalian tinggal ganti di aplikasinya nomor serinya. Jadi Super Decision itu nggak pakai nggak usah pakai crack-crack, gratis. Cuma memang perlu login, itu aja. Ini cuma donasi aja, nggak donasi juga nggak masalah, gitu kan. Kalau bisa ambil versi yang terbaru lah, 3,1. Oke, sampai di sini penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.